Yeay, selamat datang lagi. Baru kita lagi. Bareng kita lagi. Tadi dari jurusan ya. Yes, tadi udah dari jurusan masing-masing. Tadi sih denger dikit ya, ada beberapa jurusan, semua sih ya kemungkinan itu ngejelasin kayak gimana sih sistem perkuliahan, terus habis itu semester ini ada apa, semester depan ada apa, Mata kuliahnya apa aja gitu ya. alurnya juga. Iya, bener sekali. Nah, itu jangan lupa ya dicatat di e-booknya. Iya, Garda e-book ya. Garda e-book. Dan juga karena kenapa sih tiap jurusan itu kan sistemnya beda-beda nggak sih Mbak Put? Iya, beda-beda semuanya. Misal kayak teknik industri dia harus melalui KP dulu, habis itu baru bisa benar KKN, sekali. seminar. Sedangkan geologi juga masih ada Beda GL lagi. juga. Iya, benar. Nah, pokoknya kalau teman-teman mengikuti semua alurnya, walaupun beda jurusan, beda angkatan, beda, semuanya pasti bakalan bisa selasa cepat ya 4 tahun tuh ya. Kayaknya Lulus kurang tepat waktu ya. tahun. Kurang ya dari 4 tahun ya. Kurang Lulusnya ya. cepat pokoknya. Nah, itu tadi juga kenapa tadi kita juga udah menghimbau buat teman-teman tuh kenal sama dosen walinya siapa. Jadi nanti kalau misal memang teman-teman rasa kesulitan ketika kuliah, mata kuliah apa yang mau diambil, kemudian penjurusannya nih pengen ke jurusan apa. Misal kayak teknik industri pengennya lebih ke penjurusan mana ya, itu nanti bisa konfirmasi sama dosen walinya juga. Benar sekali. Nah, nanti nih karena tadi kita sudah pengenalan jurusan, udah ada video, profil dan segala macam, kita bakalan lanjut ke materi pertama untuk hari ini ya. Apa tuh? Tentang apa Mbak Putri? Untuk materi hari ini kita ada tentang pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Pelatihan kepemimpinan. Wow, jadi mahasiswa ini sebenarnya beberapa kali pemateri kemarin itu berhubungan dengan manajemen waktu, kemudian mahasiswa untuk berorganisasi juga ya. Benar sekali, kepemimpinan juga ada gitu ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan dibawakan oleh Bapak moderator kita yang bernama Taufik Hidayat. Tempat tanggal lahir Pemalang 1 September 1974, agama Islam, alamat Kepuh GK 3-1010, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Tempat home base-nya, ada di jurusan teknik mesin, hobinya olahraga, dengan status menikah dengan 1 istri dan juga 2 anak. Tetap harus ditegaskan ya. Kemudian untuk pendidikannya, sekolah dasar dari SD, SMP hingga SMA itu ada di Pemalang, kemudian S1 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin IST Akprin pada tahun 1993, dan S2-nya Teknik Mesin di UGM pada tahun 2015. Karya sendiri beliau pernah menjadi asisten praktikum laboratorium teknologi mekanik, lab instrumentasi, kemudian lab prestasi mesin pada tahun 1997 hingga 2002. Kemudian teknisi lab teknik mesin IST Akprin tahun 2002 hingga 2004. Lalu teknisi lab teknik produksi dan pemrograman NC di IST Akprin pada tahun 2004 hingga 2010. Lalu dosen tetap teknik mesin IST Akprin dari 2010 hingga sekarang, dan juga kepala laboratorium teknik produksi dan pemrograman NC di IST Akprin pada tahun 2015 hingga sekarang. Ya, itu tadi adalah CV dari Bapak moderator kita. Mungkin tidak perlu berlama-lama ya Kak ya. Langsung saja kita ke materi kita selanjutnya, yaitu kepada Pak Taufik Hidayat. Kita persilakan. Oke, terima kasih Mbak MC yang cantik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi kali ini akan kita perbincangkan materi wajib 4 bagi teman-teman mahasiswa baru. Oke. Saya ucapkan selamat datang di kampus tercinta IST Akprin Yogyakarta. Mudah-mudahan nanti saudara meraih sukses di kampus kita gitu ya. Masih semangat ya teman-teman mahasiswa baru.
Ya, jadi karena kita selalu dari 2 hari kemarin, 1 hari kemarin, teman-teman stay terus di hadapan komputer ataupun PC, silakan sebelum nanti dibahas materi, berdiri dulu, renggangkan badan dan sebagainya. Alihkan pandangan mata saudara, teman-teman, ke pemandangan yang indah-indah di luar ya. Jangan sampai nanti kecapean karena radiasi. Baik, pada kali ini kita akan bahas materi tentang pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Apakah Anda adalah seorang pemimpin? Apakah Anda merasa memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership? Kira-kira kepemimpinan itu seperti apa? Ya, silakan kita akan ulas bersama-sama ya, bersama narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Tetapi sebelum kita bahas materi, saya juga ingin sedikit menyampaikan prolog tentang seorang pemimpin itu apa. Ya. Ada beberapa definisi, salah satunya dari Jack Welch, bahwa seorang pemimpin ya itu ciri khasnya memiliki energi positif, mampu memberikan energi ke orang lain, tegas dalam memberi keputusan, eksekusi, dan passion. Ya. Kemudian istilah kepemimpinan tidak lepas dari pemimpin juga, tidak bisa dilepaskan. Kalau pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu jiwanya. Ada teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Jadi pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Ini mungkin berlaku bagi bangsawan itu ya, raja-raja, bahwa raja itu ya hasil dari dilahirkan. Kemudian ada teori sosial. Pemimpin adalah seorang yang dibentuk dan bukan dilahirkan. Ini kontranya. Dan yang ketiga adalah teori ekologi. Bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dilahirkan, kemudian mengasah bakatnya melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman. Sekarang saat ini kita akan melakukan acara pelatihan pemimpinan, tetapi mestinya pemimpin itu tidak hanya 1 hari, apalagi 1,5 jam yang nanti saudara alami saat ini. Ya. Kemudian bagaimana kepemimpinan itu dibutuhkan saat ini, apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang baik, tantangan apa saja yang dihadapi seorang pemimpin saat ini, akan kita gali dan kita minta ilmunya kepada narasumber kali ini, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Syauqi Suratno MM. Assalamualaikum Bapak. Ya, terima kasih atas kerjanya menjadi salah satu pemateri wajib di PKK MBI SD Aprin tahun 2021. PKK MB itu program pengenalan ya, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah, nanti ini menjadi sebagai bekal mahasiswa kami dalam mengarungi kehidupan intelektual yang baru, di mana tantangan dan tanggung jawabnya semakin mengglobal. Baik, tanpa panjang lebar, nanti sebelum Pak Syauqi menyampaikan materi, akan kami sampaikan sedikit CV beliau ya. Baik. Jadi kalau teman-teman nanti browsing di internet, mencari kata kunci nama Ahmad Syauqi Suratno itu nanti tidak jauh dari berita PSSI ya Pak ya. Berita PSSI, karena beliau memang tidak jauh kehidupannya dari dunia persepak bolaan, tetapi tidak hanya sepak bola, organisasi, bisnis, dan usaha juga digeluti. Seperti CV yang akan dibacakan atau tertampil ya. Itu ada Facebooknya, Ahmad Syauqi Suratno, ada IG-nya, ada Twitter-nya, tempat tanggal lahir Yogyakarta 9 Januari 1971. Jadi alhamdulillah baru sekitar 50 tahun gitu ya. Masih muda, oke. Okay. Baru Pak, baru, nanti bisa panjang. Bulak sumur, alamatnya G10 Sleman, Yogyakarta, pendidikan S1-nya di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, S2-nya ada di Strategi HR dan Organization Development UMGM. Nah, jabatan saat ini
Vice Presiden BPP, Badan Pengurus Pusat, Asosiasi Manajemen Indonesia. Jadi ini berisi orang-orang yang manajer itu ya, manajer di Indonesia. Kemudian Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Badan Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah seluruh Indonesia. Wakil Ketua Majelis Ekonomi Kebangsaan PP Muhammadiyah. Kemudian ada Komite Tetap Lingkungan Hidup Kadin DI. Jabatan yang pernah diduduki, tim ahli penyusunan rancangan undang-undang BUMD atau DPD RI, staf tim ahli ya, tim ahli penyusunan Raperda BUMD, ada staf ahli tenaga ahli wali kota, kemudian ada konsultan selected, ada lingkungan di lingkup manajerial, chief executive officer BLAI. BLAI itu Badan Liga Amatir Indonesia. Dan Liga Amatir Indonesia, ada Deputi Sekretaris Jenderal PSSI, Corporate Sekretaris JEC, Jogja Expo Center. Nanti teman-teman masa baru kalau sudah datang ke Jogja, JEC itu biasanya tempat untuk pameran-pameran ataupun untuk acara-acara pertemuan gitu ya. Ada Corporate Sekretaris di manajemen perusahaan daerah, Anindya, itu perusahaan daerah milik DIY. Di lingkup organisasi, ada National Executive Vice President Junior Chamber Indonesia, JCI. Ini perkumpulan pemuda. Ya. Pemuda yang mestinya teman-teman kepemimpinan ya, pemimpin muda. Nanti kalau di searching di internet, ini independen di bawah PBB, Pak. Aliansinya di bawah PBB internasional ya. Nah, jadi non-partisan politik dan sebagainya. Ketua Umum Asosiasi Manajemen AMA, Vice Presiden Indonesia Marketing Association. Itu sekilas tentang CV beliau. Jadi tidak salah pada hari ini kita ngangsu kawruh ilmu pada beliau. Oke, untuk menyingkat waktu, baiklah kan kita dengarkan paparan dari materi beliau. Monggo Pak Saudi. Terima kasih Pak Taufik, pengantar yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik sekalian, mahasiswa IST Akprin, yang pertama kita bersyukur hingga saat ini kita diberikan kesehatan di tengah pandemi yang belum berujung. Kita masih bisa bertemu, bersilaturahim dalam semangat memperkaya wawasan, menambah ilmu, dan insya Allah nanti kita berbagi manfaat. Beberapa waktu lalu saya dihubungi Pak Ari, Pak Taufik dari ST Akprin untuk berbagi gagasan mengenai leadership. Satu konsepsi yang sudah mungkin 35 tahun saya jalani, saya alami sejak masih SMP, SMA, menjadi bagian dari OSIS gitu ya. Kalau dulu adik-adik mungkin aktif di SMP, SMA ada OSIS. Itu ada pemilihan pengurus, pemilihan ketua OSIS, pemilihan wakil ketua dan seterusnya, itu sebenarnya bagian dari kepemimpinan. Kalau di level itu berarti itu bagian dari belajar kepemimpinan. Ya, mengasah ilmu tentang kepemimpinan. Nah, tadi Pak Taufik sudah mengajarkan pada kita leadership itu apa, gitu ya. Ruang lingkupnya seperti apa. Nah, di materi saya ini materi ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi bukan sok-sokan, karena memang hari ini dan di masa depan kita harus mengenal bahasa-bahasa global. Makanya ini paper ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi silahkan dilihat. Ini ada judulnya Leadership in Global Disruptive Era. Ya, jadi ini kepemimpinan dalam era global disruptive. Jadi disrupsi global. Di seluruh dunia, disrupsi terjadi di semua aspek kehidupan. Kenapa ada itu dan seterusnya kita akan bahas. Saya tidak perlu mengenalkan diri karena tadi Pak Taufik sudah menyampaikan CV saya. Jadi adik-adik, Anda sekarang akan masuk kuliah, Anda akan ketemu dengan dunia yang baru,
dunia yang berbeda dengan ketika Anda masih sekolah menengah. Anda akan ketemu dengan situasi yang Anda harus hitung betul, Anda pertanggungjawabkan betul. Di perkuliahan Anda akan ketemu dengan misalnya sistem SKS, yang kalau di SMU, di SMA, itu semuanya ditentukan mata kuliahnya oleh sekolahnya. Di sini Anda satu saat harus memilih sendiri mata kuliah yang cocok dengan Anda. Anda tidak harus selalu bersama teman sekelas Anda untuk naik kelas. Di sini ada saatnya Anda harus mengulang mata kuliah ketika Anda sendiri yang tidak lulus, tapi teman Anda sudah lulus. Mungkin mata kuliah yang lain, teman Anda yang tidak lulus, Anda yang sudah lulus. Nah, ini butuh skill, butuh kemampuan untuk memimpin diri Anda sendiri, menentukan jalan hidup Anda ke depan. Jadi penting untuk mulai menyusun rencana-rencana ke depan Anda di saat ketika sedang masuk ke kampus yang bagus seperti IST Akprin. Ya, ini pengantar saya, mari kita masuk ke materi. Karena kita bicara kepemimpinan, kita bicara global, maka saya ingin menjelaskan yang dimaksud dengan global itu, menjadi global itu bagaimana. Adik-adik sekalian, ini ada judul namanya Global 4.0 Challenges. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kira-kira tantangan 4.0 secara global. 4.0 itu apa? 4.0 itu penanda bahwa zaman sekarang perubahan atau revolusi industri, jadi industri itu sudah berubah sejak 100 tahun yang lalu, pertama kali ditemukan mesin gitu ya. Nah itu sekarang sudah berubah demikian rupa sampai versi yang 4.0. 4.0 itu sudah tidak ada lagi batas, sudah tidak ada lagi produksi fisik, tapi sudah mulai bicara data, sudah mulai bicara tentang robot, tentang artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Bayangkan manusia bisa membuat kecerdasan seperti halnya manusia. Nah, hal semacam ini nanti akan mempengaruhi Anda ketika Anda belajar menuntut ilmu sebagai mahasiswa. Jadi apa saja tantangannya? Anda boleh catat, yang pertama, perubahan global ini cepat sekali terjadi dan tidak bisa diduga. Ya, itu kalimat pertama tuh. Ya, jadi perubahan global cepat sekali. Zaman Anda masih SD, kalau ada kejadian di Eropa sana, ya, itu sampai ke Indonesia mungkin butuh waktu 2-3 minggu atau 2-3 bulan. Tapi sekarang globalisasi ini begitu terjadi, begitu cepat. Jadi apa yang terjadi di sana, besok pagi sudah kita rasakan akibatnya di sini. Dan kita nggak bisa duga, besok lagi mau jadi apa. Ya. Apa sih penanda globalisasi? Anda boleh catat, ada namanya people movement. Jadi ada pergerakan orang di seluruh dunia dengan lebih cepat. Ya, dulu keterbatasan alat transportasi, keterbatasan dana, jadi orang nggak bisa pindah-pindah kemana-mana. Sekarang pesawat itu ada ribuan flight gitu ya, keluar masuk Indonesia setiap hari. Jadi orang bisa kemana saja. Yang kedua, penanda globalisasi apa? Ada namanya capital movement, ada pergerakan uang. Jadi sekarang para pebisnis, angkatan Anda, kakak-kakak Anda, generasi milenial, itu membuat bisnis pemula yang namanya startup. Startup kalau bagus, nanti ada yang danai. Dananya dari mana? Dulu dananya dari tetangga, dari teman, dari saudara. Sekarang dananya dari mana? Dari luar negeri bisa masuk. Uang-uang dari luar negeri masuk ke perusahaan Anda, mendanai bisnis Anda. Boleh, boleh. Karena memang memungkinkan untuk itu. Kemudian ada lagi namanya apa? Namanya goods movement. Ada perpindahan barang. Jadi kita sekarang tidak asing. Handphone yang Anda pegang, sepeda yang Anda pakai, ballpoint yang Anda pakai, itu tidak produksi Indonesia, produksi dari luar. Demikian juga produksi Indonesia dipakai di luar, lebih cepat perputarannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini perubahan-perubahan ini terjadi begitu cepat. Nah, jadi tolong admin masih di halaman pertama, dikembalikan papernya di halaman pertama tadi.
Nah, setelah being global ya, di Global 4.0 Challenge ya. Nah ini di kalimat kedua saya tulis begini, perubahan yang terjadi ini membuat landscape kita ini berubah gitu ya, landscape-nya berubah. Dulu kita kalau ketemu Pak Guru harus di kelas, ya. Kemudian ada buku yang harus dibaca, dipegang. Sekarang mungkin nggak perlu begitu karena ada e-book. Dengan Pak dosen sekarang bisa kontak via video call dan seterusnya dan seterusnya. Landscape-nya berubah sehingga stakeholder-nya juga memiliki format dan peran yang berbeda-beda. Peran yang berbeda-beda. Makanya yang disebut customer menjadi bergeser. Gesernya komprehensif. Customer ini macam-macam. Kalau saya pengelola kampus ini, maka customer saya adalah para mahasiswa. Bahkan customer saya adalah karyawan saya. Nanti kalau Anda jadi pemimpin, Anda akan paham itu. Lanjut. Lanjut admin untuk next slide. Oke, ini ada beberapa fenomena perubahan global. Adik-adik pernah dengar istilah-istilah ini enggak? Coba dicermati. Coba dicermati ya. Admin nanti saya minta tolong monitor chat ya, kalau ada yang menanyakan apa ya. Jadi yang mau ditanyakan silahkan ditulis di chat, nanti kita ngobrol ya. Fenomena dari perubahan global, ada namanya global perspektif. Global itu singkatan global dan lokal. Jadi orang boleh berpikir global, tapi ketika harus melakukan sesuatu, dia harus punya orientasi lokal. Industri 4.0 saya sudah jelaskan. Nah, artificial intelligence itu seperti yang saya bilang tadi, ada kecerdasan buatan yang ternyata dalam beberapa hal ini hampir sama seperti manusia. Bayangkan, ya, jadi suatu hari kita tidak perlu mengirim seorang pilot terbang ke bulan. Misalnya, karena apa? Karena kita bisa menunjuk robot untuk menggantikan itu dan merekam semua data di bulan tanpa harus memberangkatkan manusia. Sekarang teknologi ini sudah mulai dipakai di banyak aplikasi, ya, termasuk di komputer, di handphone, dan seterusnya. Economic sharing itu apa? Economic sharing itu ada orang punya kemampuan di bidang finance, keuangan, ada yang punya kemampuan di bidang sales, ada orang di bidang jaringan, security. Sekarang bisa saling menggunakan bersama-sama sebagai kolaborasi. Ya, kalau dulu nggak bisa, dulu orang harus punya semuanya. Sekarang nggak perlu, lebih efisien. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ngechat. Lanjut admin. Nah, global requirement itu apa sih yang dibutuhkan oleh dunia global ini saat ini? Kaitan dengan Anda mau sekolah di IST Akprin. Lanjut Mas. Apapun organisasi Anda itu butuh pemimpin. Tadi pemimpin sudah dijelaskan oleh Pak Taufik di depan. Nah, organisasi Anda itu butuh pemimpin yang bisa menggerakkan anggota organisasinya agar dapat mencapai tujuan. Jadi sebenarnya definisi pemimpin itu apa? Pemimpin itu konsepsinya adalah orang yang bisa mempengaruhi untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, itu definisi paling sederhana. Orang yang mampu mempengaruhi untuk menggerakkan anggotanya dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, sekarang organisasi itu macam-macam. Definisi organisasi itu apa? Ini di paper saya enggak ada. Jadi nanti kalau jadi kuis ini harus Anda catat nih. Organisasi itu apa? Organisasi itu kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan bersepakat untuk mencapai tujuan itu dengan cara-cara yang disepakati bersama. Sekali lagi, organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan bersepakat untuk mencapai tujuan dengan cara yang disepakati bersama. Oke, jadi nanti harapannya ada dialog gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan Anda bisa raise your hand, nanti Pak moderator yang akan mengarahkan open cam, kemudian kita diskusi.
Nah, organisasi itu kalau mau survive, nah sekarang kembali ke global nih. IST Akprin ingin menjadi kampus di level dunia. Gimana caranya? Caranya harus kayak gini nih. Nomor satu, harus punya orientasi kepada solusi. Adik-adik kalau sekolah di Akprin, suatu hari pengen punya perusahaan, suatu hari pengen punya bisnis, gitu. Maka bisnis dan perusahaannya harus solution oriented, harus mampu memberi solusi. Kalau tidak ya nggak ada orang yang mau ketemu dengan Anda, dengan perusahaan Anda. Yang kedua, meskipun orientasinya solusi, basis aktivitasnya harus jelas dalam proses-prosesnya. Yang ketiga, perusahaan atau organisasi harus memiliki jaringan yang kuat. Zaman sekarang kalau tidak punya jejaring, nggak punya mitra, nggak akan bisa survive. Survive tahu ya adik-adik ya, zaman SMA dikenalin nggak istilah-istilah kayak gini? Ini kan baru masuk ya Pak Taufik ya? Oke. Highly flexible itu begini, jadi adik-adik Anda tidak boleh kaku kalau mimpin organisasi. Ya, Anda lihat situasi, kalau ada apa-apa nggak usah kaget, didengerin nanti kemudian dicari solusinya. Entrepreneurial, entrepreneurial ini seperti kalau kita pahami seperti hanya pengusaha. Pengusaha itu berpikirnya kreatif, berani ngambil resiko, pinter komunikasi, meyakinkan orang. Ini kalau di tingkat organisasi. Jadi organisasi Anda harus seperti itu. Nah, yang terakhir yang nggak boleh ditinggalkan adalah bahwa organisasi Anda harus memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pembelajaran. Jadi misalnya IST Akprin ya harus belajar terus. Gitu. Kenapa? Karena lingkungannya berubah terus. Maka kita harus terus belajar. Nggak boleh merasa pintar terus berhenti belajar. Lanjut Mas. Nah itu tadi requirement untuk tingkat organisasi. Sekarang individu, ini Anda nih. Ini Anda nih, di zaman global, Anda sekarang jadi mahasiswa, ya, Anda harus nomor satu, memiliki pergeseran mindset. Kalau mindset Anda seperti mahasiswa yang dianggap sama dengan anak SMA, maka Anda akan ketinggalan. Tadi di depan saya jelaskan, di SMA itu semuanya masih bareng. Satu kelas naik kelas bareng. Praktikum bareng. Olahraga bareng. Kalau sudah di kampus, Anda nggak bisa begitu. Karena nanti Anda akan ditentukan oleh tujuan Anda sendiri. Setiap Anda kan memiliki tujuan sendiri-sendiri. Ya, yang dulu satu kelas di SMA, sekarang sama-sama di IST Akprin, ada yang ngambil di teknik industri, ada yang ngambil di sains terapan ya Pak ya. Mesin, masing-masing punya cita-cita sendiri. Mata pelajarannya kalau di kampus namanya mata kuliahnya juga beda-beda gitu. Nah, harus digeser mindsetnya, yaitu apa? Memotivasi diri sendiri agar mampu menghadapi setiap tantangan. Pelan-pelan Anda selesaikan, lama-lama nggak terasa 8 semester selesai. Nanti ketemu Pak Taufik sudah pakai toga mau wisuda. Ya, amin. Kalau kita sungguh-sungguh. Tapi kalau mindsetnya tidak digeser, masih seperti anak SMA, mau ngerjakan tugas nunggu temennya, harus bareng-bareng, ya nggak akan selesai-selesai. Karena temennya juga mungkin saling menunggu. Jadi kunci mau sukses di tingkat individu apa? Geser mindsetnya. Ini kalau mau jadi pemimpin nih. Nomor 2. Communication skills, pinter komunikasi, latihan komunikasi. Komunikasi itu ada cara ngomong, cara nulis, menggunakan handphone, gadget, laptop, bagaimana berkomunikasi melalui media sosial gitu. Sekarang ada banyak aplikasi, kita bisa masuk ke sana. Pilih yang sesuai dengan cita-cita dan karir Anda gitu. Kalau Anda pengen jadi dosen, ganti Pak dosen, pengen jadi saintis, menjadi pemikir, peneliti ya, masuklah di lingkungan itu. Bukalah aplikasi-aplikasi yang ke sana. Nanti minta bimbingan dosennya. Buka jurnal-jurnal yang ke sana. Pengen jadi pengusaha,
bergabunglah dengan lingkungan pengusaha. Ya. Supaya Anda terbiasa dengan pengusaha. Pengen jadi profesional, kerja di bank, kerja di perusahaan besar, boleh, boleh. Caranya bagaimana? Ya mulai masuk ke link ke sana. Sejak masih kuliah. Jadi Anda tahu bagaimana lingkungan ke depannya akan membentuk Anda. Nah, ini bagaimana membiasakan kita di lingkungan yang kita tuju. Nanti akan muncul namanya creativity and initiative. Itu kreativitas dan inisiatif. Hanya mereka yang punya kreativitas, hanya mereka yang punya inisiatif yang akan mampu memimpin persaingan. Kalau Anda hanya ngikuti orang, tidak punya inisiatif, maka Anda lama-lama akan tertinggal di belakang. Suatu hari orang tidak lagi melihat Anda ini lulusan mana. Tapi orang akan melihat sejauh mana yang bisa Anda bagi sebagai manfaat bagi orang lain. Itu jauh akan lebih bermanfaat. Ini saya ngasih kuliah di studio. Apa ini Pak Taufik ya? Studio ya. Di depan saya ini ada tim kakak-kakak kelas Anda, mungkin 7 orang, 8 orang. Ini saya coba ingat-ingat mukanya, semoga 10 tahun lagi saya masih ingat. Nanti kita akan lihat, yang satu mungkin direktur di RCTI, yang satu mungkin di PBB, yang satu mungkin akan di mana. Ini kakak-kakakmu ini orang hebat-hebat nih. Nanti tolong difoto Pak, di-share biar kelihatan cara kerja mereka. Nah, adik-adiknya harus diberitahu yang seperti ini. Ya. Yang keempat, taking risk. Mau jadi pemimpin, harus berani ngambil resiko. Kalau enggak bisa. Ya, kalau ketemu yang malas-malas, mager di rumah, udahlah ngambil 18 SKS aja sambil jalan pelan-pelan. Tapi kalau Anda punya potensi lebih bagus, Anda bisa 22 SKS, 24 SKS. Bisa lebih cepat selesai. Selesai itu tidak berarti cari sarjananya. Tetapi Anda segera masuk ke fase magang, fase praktek, kemudian bisa mengayakan, menambah wawasan dan seterusnya. Nanti bila perlu, IST Akprin bisa kerjasama dengan asosiasi manajemen atau apa untuk penyaluran magang dan seterusnya. Jadi adik-adik bisa mendapatkan tempat langsung magang, lulus langsung cari kerja lebih gampang. Yang nomor 5 pengen jadi pemimpin, maka Anda harus punya antusiasme pembelajaran yang tinggi. Ya, Anda buka medsos boleh. Pengen TikTok Pak, boleh. Tapi arahkan ke tempat yang memang Anda pengen berkarir. Kan ada banyak konten bisa masuk ke situ gitu. Pak sekarang ada Reels, kita mau bikin Reels Pak, silahkan. Apa jenenge itu? Mendung tanpa udan Pak, nggak apa-apa gitu. Tapi masukkan sesuai dengan rencana karir Anda. Gitu. Nah yang terakhir namanya adversity quotient. Kalau Anda pernah dengar adik-adik namanya intellectual quotient gitu ya, IQ. Kan sering kita ditanya tuh, IQ-mu berapa sih gitu. Kalau IQ-nya jelek dibilang IQ-mu jongkok ya. Gitu. Nah sekarang ada lagi yang lebih penting namanya adversity quotient. Adversity quotient itu kecerdasan yang kaitan dengan ketabahan. Jadi kalau kita mau naik gunung lewati sekian bukit di awal itu, kalau 1-2 bukit sudah jatuh nggak mau melanjutkan lagi, itu adversity quotient-nya rendah. Itu melambangkan kita dalam hidup ketemu banyak cobaan. Kita nggak mungkin jadi pemimpin kalau kemudian baru 1-2 cobaan aja kita berhenti. Ah sudah Pak Taufik, saya tak jadi mahasiswa yang kayak gini aja lah. Jangan hanya dilihat ke mahasiswanya aja, nanti Anda lulus pun, Anda akan seperti itu. Dan itu kerugian besar bagi Anda. Kenapa? Karena kampus ini menyediakan banyak kesempatan menjadi lulusan yang komplit, lengkap kapasitasnya, lengkap ilmunya, tapi Anda memilih menjadi pengikut saja karena Anda tidak memiliki ketabahan yang tinggi. Lanjut admin, next. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan sebagai organisasi nih, sebagai bisnis institusi nih? Maka ini dari IST Akprin ya, customize proses bisnisnya dalam appropriate outcomes. Outcome-nya disesuaikan Pak Taufik ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lah dengan Pak Rektor ya. Karena saya lihat memang basic engineering-nya kan kuat nih Pak, IST Akprin nih. Jadi arahnya ke sana. Outcome-nya apa? Sekarang kan nggak bisa mengatakan asal lulus nanti jadi sarjana teknik mesin, kan nggak bisa. Kita mesti pertajam. Gitu. Misalnya
Bentar, ini Anda nggak bisa lihat, tapi di sini ada 8 orang ini. Ada satu-satu. Mas, namamu siapa? Mas Wahyu. Mas Wahyu ini yang tadi jadi mungkin produsernya ya acara hari ini ya. Ya, saya diproduseri Mas Wahyu. Someday you pengen jadi apa Mas Wahyu? Instruktur di mana? Oke, kakak kelasmu ini namanya Wahyu gitu ya. Mas Wahyu ini produser acara kita siang ini gitu. And he is planning to be instructor gitu, atau business owner gitu. Ya, maka Anda sebagai mahasiswa baru mestinya punya cita-cita yang lebih tinggi dari Mas Wahyu karena Anda mahasiswa baru gitu. Nanti Mas Wahyu begitu lulus dari sini masuk S2 S3 pasti lebih tinggi lagi. Jadi orang harus terus mengejar cita-cita lebih tinggi untuk disesuaikan. Jadi Mas Wahyu pengen dari instruktur, sekarang sudah mulai jadi produser, latihan, nanti cari lingkungan yang membawa diri menjadi instruktur. Kira-kira seperti itu. Kayak ini samping saya ini Pak Taufik nih, pinter nih, jago mesin. Sudah pegang lab mesin sekian tahun, sudah pegang ini ya. Sekarang sudah luar kepala mau ngapa-ngapain aja. Mau bicara instrumentasi, mau bicara materi, mau bicara apa, sudah lebih jago. Kenapa? Karena lingkungannya diseriusi di situ. Lanjut. Jadi apa sih outcome yang diminta kalau Anda jadi pemimpin di sebuah organisasi? Satu, Anda harus bisa menghasilkan produk yang memberi solusi. Gampangnya gini, nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda ketua OSIS, maka Anda harus bisa membangun kepedulian siswa yang lain untuk berorganisasi dan membangun sekolahnya lebih baik. Kalau Anda jadi misalnya sekarang ini ketua RW, ya Anda harus bisa memaksimalkan warga agar bisa saling membantu supaya hidup sejahtera. Sekarang saya tanya nih ke adik-adik, boleh nanti ditulis di chat ya. Kalau ada teman-teman bareng, 5 orang, 5-5-nya pengen masuk IST Akprin, harus seleksi. Ya, kemudian mereka ini bingung mau bagaimana. Biasanya akan muncul 1-2 orang yang akan memelopori. Sudah ikut gua aja. Ini ada tempat buat bimbingan tes biar masuk IST Akprin. Gua kenal Pak dosen yang bisa ngajarin kita agar kita latihan soal dan seterusnya. Anak inilah sebenarnya yang punya bibit pemimpin. Jadi product with solution itu, kalau ikut si Fulan ini, kita ada jalan lebih lapang masuk IST Akprin karena dia tahu mendapatkan latihan soal, jadi kita bisa latihan dulu sebelum seleksi. Mutual relations. Kalau kita menjadi pemimpin di sebuah organisasi, misalnya bisnis, maka kita harus memiliki hubungan-hubungan yang baik dengan mitra-mitra yang mendukung kita. Kampus IST Akprin ini lokasinya menurut saya prime location nih Pak. Di sini. Ini per meter persegi mungkin nggak boleh 20-50 juta. Ya. Nah ini kalau ini betul-betul dijaga, survive, jadi kampus besar, lulusannya dipakai di mana-mana, itu betul-betul dilakukan dengan serius. Caranya bagaimana? Menjaga hubungan. Nggak mungkin kampus ini besar kalau nggak punya hubungan baik dengan jaringan alumni misalnya. Dengan jaringan usaha misalnya, nggak mungkin. Jadi mutual relations harus dijaga. Yang ketiga, positive awareness. Organisasi apapun yang nanti adik-adik pimpin, di kelas yang paling kecil sekalipun, jadi ketua kelas misalnya, itu harus dipastikan kelas Anda itu memiliki persepsi positif di mata yang berkepentingan. Misalnya siapa? Pak dosen. Jangan sampai kelas Anda nanti dicap, kelas itu paling rame, tapi nilainya jeblok. Rame itu boleh, nilai jeblok yang nggak boleh. Jadi meskipun kita ini punya kreativitas masing-masing, kita pastikan suasana belajar tetap. Nah, ketua kelasnya lah yang membawa ke sana. Sekali lagi, pemimpin itu bicara apa? Mempengaruhi, menggerakkan untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir, sustainable business. Adik-adik sekalian, kalau suatu hari Anda menjadi pemimpin, maka Anda harus memastikan yang Anda pimpin itu umurnya panjang. Jangan Anda jadi pemimpin, yang lain sebelum Anda jadi pemimpin bisa 5 tahunan, Anda baru 2 tahun bangkrut perusahaan Anda. Berarti Anda down, Anda fail. Nah ini outcome seperti itu. Ini masih ada mungkin 5-6 slide ya. Coba lanjut Mas. Sampai jam berapa Pak Taufik? Oke, ini semoga 10 menit Seth. Oke.
Lanjut, admin. Nah ini kepemimpinan nih, kita bahas nih. Next. Jadi peran pemimpin apa? Ya, peran pemimpin apa? Satu, setting the goals. Jadi sudah ada tujuan, kemudian kita set, ya, kita rancang. Oh kira-kira tujuannya seperti ini yang cocok untuk organisasi saya. Yang kedua, pemimpin harus bisa mendesain dan membuat roadmap. Nah, setelah membuat roadmap tahu ya adik-adik ya, roadmap itu peta jalan. Jadi misalnya dari Jogja ini mau ke Semarang, ya, ada banyak jalan menuju Semarang. Ada yang lewat Magelang, lewat jalan biasa tidak pakai tol. Ada yang lewat Solo, kota Solo, ada tol di sana. Ada yang lewat Boyolali, nah itu ada kota kecil lagi tuh di sana di sebelahnya Solo. Yang nggak perlu lewat Solo, jadi Klaten belok kiri. Ada banyak jalan ke Semarang. Nah bikin roadmapnya. Oh minggu ini harus lewat sini, minggu kedua harus sudah sampai sana, tujuannya apa dan seterusnya. Itu namanya roadmap. Ya. Jadi selain setting the goals, selain kita menentukan tujuan, yang kedua Anda harus bisa membuat roadmap dan mendesain arahnya ke sana. Nah kalau sudah, tadi saya sampaikan, Anda harus bisa mempengaruhi yang lain untuk mengikuti roadmap itu untuk mencapai goals-nya atau tujuannya. Nah itu semua saya tulis dengan huruf berwarna hitam. Kecuali yang terakhir. Coba Anda cermati di laptop Anda, di handphone Anda kalau kelihatan ya. Yang terakhir itu namanya sharing the benefit. Itu saya tulis pakai warna abu-abu. Kenapa? Karena tidak semua teori kepemimpinan itu menuliskan ini. Tapi pengalaman saya membuat saya harus menuliskan ini. Karena ya ini keyakinan di agama saya. Sehebat apapun Anda jadi pemimpin, kalau Anda tidak bisa berbagi manfaat, then you are nothing gitu ya, in front of God. Jadi kalau Anda ini mau jadi pemimpin, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi apapun, tapi Anda tidak bisa memberi manfaat nyata bagi yang dipimpin, maka Anda fail gitu ya, Anda gagal. Ini peran-peran leadership. Lanjut. Nah ini jadi panjang nih. Memahami kepemimpinan. Nah, ada 4 hal. 1 organisasinya. 2 orang-orangnya. Ini teknisnya nih. 3 lapangan kerjanya. Anda pemimpin di organisasi apa sih? Oh di organisasi pendidikan. Oh berarti kayak Pak Rektor. Oh di organisasi bisnis. Oh berarti kayak pengusaha-pengusaha direktur. Oh di organisasi militer. Oh seperti kayak bapak-bapak jenderal. Oh di organisasi olahraga. Oh berarti jadi manajer klub atau pelatih. Nah, misalnya begitu. Yang terakhir tentang teknologi. Teknologi itu yang dibutuhkan apa dan seterusnya. Lanjut. Nah ini global leadership. Ya, jadi kepemimpinan di tingkat dunia itu seperti apa? Lanjut Mas. Nah ini tinggal 4 slide terakhir ya. Hanya pemimpin dengan perspektif yang luas, broader itu luas. Optimistic itu orang yang selalu optimis. Jadi orang-orang yang selalu optimis dan punya perspektif yang luas, itu yang akan membawa organisasinya selamat, survive itu selamat, dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Kalau pemimpinnya pesimistik, mutungan, putus asa, tutup organisasi. Kalau kita duduk di sini di kampus IST Akprin, di tengah kota yang seperti ini, di lantai berapa kita nih Pak? Lantai 2, lantai 3, kita lihat keluar, kemudian kita bilang, kita teriakkan, kita akan menjadi kampus terbaik di sini, optimis ya. Dengan broader perspektif, dengan logika yang terbuka, maka mungkin ya, suatu saat akan terwujud betul. Tapi kalau Anda hanya di lantai 1, ada pusing sedikit, bukunya ditutup, tinggal pulang, tidur, mager, nggak akan ada kemajuan apapun. Jadi nggak penting how different,
or disruptive, the shifting moments happen. Apapun yang terjadi, apapun yang disruptif, kalau Anda optimis, kalau Anda punya perspektif luas, maka Anda akan sukses jadi pemimpin. Lanjut. Nah, lagi. Kalau Anda kreatif, yang nomor 2 tadi, Mas. Sebelum ini. Nah, bukan sebelum ini. Oke. Hanya pemimpin dengan kreativitas. Jadi kalau Anda kreatif dan Anda pintar komunikasi, maka anggota organisasi Anda itu akan mampu Anda bawa mencapai tujuan meskipun ada hal yang tidak terduga mengganggu perjalanan Anda. Nah ini. Syaratnya apa? Syaratnya pemimpin harus kreatif. Harus punya komunikasi yang mendukung, yang suportif. Mengapa? Tuh tulisan di bawahnya tuh. Kreativitas akan menunjukkan caranya. Karena kreativitas kan punya banyak jalan nih. Supportive communication, komunikasi yang mendukung, akan menempatkan setiap anggota dekat satu sama lain. Kalau sudah bareng-bareng kolaborasi, hold tight. Jadi berpegang erat dalam misi yang sama. Maka tujuan akan tercapai. Maka pemimpin perlu punya apa? Kreativitas dan komunikasi. Yang ketiga, lanjut Mas. Pemimpin harus paham lapangan, bisa ngukur resiko-resikonya, sehingga hanya pemimpin yang berani ngambil resiko dengan ketabahan yang tinggi tadi, ini akan mampu meyakinkan anggotanya dan juga mitra-mitranya untuk melampaui setiap persoalan dan krisis. Enggak ada organisasi berjalan tanpa ada krisis. Biasanya ada krisis, ada ancaman, ada tantangan. Tapi kalau pemimpinnya berani ngambil risiko dengan terukur, punya ketabahan yang tinggi, dia bisa yakinkan anggotanya kita lampaui. Misalnya suatu hari Mas Wahyu tadi, kakak kelas Anda, itu jadi Presiden Republik IST Akprin gitu. Kemudian ada pandemi, ada apa, dia akan berdiri, stand strong dan bilang, kita bisa atasi ini semua, kita ambil resiko ini, ayo kalau kita jatuh kita bangkit lagi, mungkin suatu hari ya tinggal IST Akprin yang masih berdiri sementara yang lain sudah tidur. Itulah kehebatan pemimpin yang berani ngambil resiko. Kenapa? Tuh tulisan di bawahnya, keberanian ngambil resiko akan membawa organisasi menghadapi setiap perubahan. Dan adversity quotient, kecerdasan adversity, akan membawa organisasi tetap selamat dalam kondisi apa. Nah ini yang terakhir. Lanjut Mas. Adik-adik sekalian, Anda sekarang pegang handphone, Anda sekarang bisa buka laptop, Anda nanti saya kasih keywords, namanya entrepreneurial leader, tuh kalimatnya seperti yang di situ. Ya, jadi entrepreneurial leader, seorang pemimpin yang entrepreneur. Jadi bukan hanya pemimpin saja, dia juga entrepreneur. With strong learning enthusiasm, antusiasme untuk terus belajar. Adik-adik tahu yang namanya, saya nggak boleh nyebut brand ya. Tapi semua produk-produk startup yang sekarang besar itu berhasil dan sukses. Itu bukan bikin hari ini sukses besok pagi. Itu puluhan kali, ratusan kali gagal. Puluhan kali harus mengubah lagi. Destroy, build, destroy, build. Hancurkan karena nggak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bikin baru lagi. Itu berkali-kali, berpuluh, beratus kali. Akhirnya jadilah sekarang produk-produk yang Anda nikmati. Ada ojek online yang dulu konsepnya cuma nganter orang. Sekarang tidak hanya nganter orang, nganter makanan bisa, nganter tukang pijet pun bisa, bersih-bersih rumah kos bisa, beli obat bisa. Kita konsumen cuma di rumah pencet-pencet handphone, dalam waktu setengah jam barang sampai. Ya tentu bayar gitu kan, bayar. Sekarang
produk ojek online sudah bisa dipakai juga untuk membayar. Lihat, jadi bukan hanya membawa barang, membayar. Tapi dari konsepsi sampai jadi seperti itu, si penemu ini berpuluh kali, beratus kali membuat berbagai macam percobaan. Itulah entrepreneur. Ya. Jadi di situ ditulis seorang pemimpin yang entrepreneurial memiliki apa? Memiliki antusiasme untuk terus belajar. Mengapa? Karena konsumen, siapapun yang Anda pimpin, sekarang ini setiap detik menerima informasi baru dari setiap handphone yang dia pegang. Anda sebagai pemimpin tidak bisa kendalikan informasi apa yang masuk ke benaknya si anggota Anda. Enggak bisa. Anda dosen, kemudian mahasiswa dipaksa, kamu enggak boleh buka ini ya, enggak boleh buka ini. Enggak bisa. Nanti informasi akan datang dari sumber yang lain. Nah, karenanya maka arahkan itu menjadi sarana untuk belajar. Kalau Anda mahasiswa baru, bukalah aplikasi, bukalah akun sebanyak-banyaknya yang mendukung karir menuju cita-cita Anda. Pak, saya pengen jadi, tadi misalnya dosen, ganti dosen saya. Saya pengen jadi misalnya pengusaha. Saya pengen jadi profesional, direksi di sebuah bank, dan seterusnya. Silakan, tapi arahkan ke sana. Ya. Jadi kenapa itu bisa seperti itu? Karena entrepreneurship atau kewirausahaan akan membawa organisasi pada arah yang tepat untuk berubah. Ya. Sementara keinginan Anda untuk terus belajar akan menginspirasi anggota-anggota untuk meningkatkan kapasitas pribadinya. Ya. Dan untuk membuat setiap orang yang bisa membantu Anda membawa organisasi ini berubah jadi lebih baik, itu akan lebih teryakinkan dan tahu arahnya kemana. Nah, kira-kira itu dari saya sebagai pemantik. Sekali lagi adik-adik, ini ditulis bahasa Inggris. Jadi jangan malas buka kamus. Kamusnya bukan Inggris Indonesia, tapi Inggris. Itu banyak aplikasi ya, Inggris. Sehingga lama-lama vocabulary Anda, penguasaan istilah dan kata-kata Anda akan lebih banyak. Yakin saya, ratusan mahasiswa baru ini, Anda praktekkan ini, 4-5 tahun lagi, IST Akprin akan punya wajah yang berbeda. Karena kalau mahasiswanya sudah advance, tinggal teman-teman dosen, staf pengajar, karyawan, semuanya juga advance, ini akan lari. Ya, karena modal IST Akprin cukup kuat di engineering. Saya pikir itu dari saya kembalikan ke moderator Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Oke, luar biasa materi yang telah disampaikan untuk kali ini. Kita sangat banyak sekali bisa, mudah-mudahan bisa menarik ilmu ini, kebaikan kita. Menginjak sesi berikutnya, ini sesi sampai nanti masih ada sekitar waktu, kita akan tanya jawab. Ya, barangkali ada teman-teman mahasiswa pengen tahu lebih banyak tentang kepemimpinan atau bagaimana mahasiswa baru akan melaksanakan pendidikannya sehingga sukses di kemudian hari. Saya persilakan, barangkali ada yang mau bertanya. Tadi sudah ada ya. Sudah ada 3, sudah diberikan oleh panitia. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Faradila dari jurusan Teknik Kimia dengan NIM 211014005. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Pak caranya kita sebagai seorang mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, Pak? Sekian dari saya, terima kasih. Jadi satu pertanyaan atau langsung kita jawab aja ya. Ya, jadi ada pertanyaan dari Mbak Nisa ya. Bagaimana caranya mahasiswa sekarang menjadi entrepreneur di era 4.0? Monggo Pak Sabi. Terima kasih. Saya tidak bisa monitor dari sini. Saya minta admin naikkan chatnya. Tolong adik-adik jawab ya. Saya punya 3 kelompok nih. Saya punya 3 kelompok, tolong didengarkan. Lulusan kampus itu pada umumnya
itu akan masuk salah satu dari ketiga kelompok ini. Yang pertama namanya entrepreneur atau pengusaha, pemilik usaha. Nomor 2 namanya profesional, orang yang bekerja untuk perusahaan orang lain. Misalnya jadi manajer, jadi supervisor, ngelamar kerja di bank, ngelamar kerja di perusahaan apa, itu profesional. Yang ketiga namanya scientist. Scientist itu Anda jadi staf pengajar, jadi peneliti, jadi ahli sains, ahli ilmuwan dan seterusnya. Lulusan kampus itu hanya ada 3. Saya ulangi, entrepreneur, profesional, yang ketiga scientist. Saya ulangi, entrepreneur, profesional, scientist. Sekarang untuk 10-20 yang pertama, tolong Anda chat, Anda pengen jadi apa? Nanti saya akan jawab pertanyaannya ini. Oke, 10 chatting. Pertama monggo, mahasiswa baru. Pengen apa? Tolong admin hitung ya, 10 yang pertama, entrepreneur berapa persen, profesional berapa persen, ini berapa persen. Oke. Oke, jadi dari chat yang masuk kita bisa lihat sama-sama, itu 70% pengen jadi entrepreneur, ya, 30% pengen profesional. Persoalan saya sekarang muncul, yang mau jadi ganti Pak Taufik siapa? Loh ini kampus bisa tutup ini hanya gara-gara. Adik-adik sekalian, kenapa saya perlu sampaikan itu? Supaya saya clear membuat peta. Sebenarnya berapa persen yang pengen jadi pengusaha? Tadi namanya Mbak siapa? Nisa. Mbak Nisa, di chat Anda tulis entrepreneur atau profesional? Lupa belum menulis ya? Entrepreneur, oke. 20 tahun yang lalu, saya menyampaikan materi yang hampir sama. Bedanya dulu belum ada revolusi industri seperti sekarang. Dulu kebalik. Orang itu paling banyak pengen jadi profesional. Nomor 2 itu pengen jadi entrepreneur, nomor 3 scientist. Jadi scientist itu selalu sedikit. Kenapa? Karena orang cari mapan. Kerja masuk kantor jam 8, pulang jam 4 dibayar. Dibayar perusahaan, dibayar negara kalau Anda PNS dan seterusnya. Atau dapat pensiunan. Sekarang enggak begitu. Sekarang anak-anak muda kita pengen jadi entrepreneur. Dalam konteks ini, maka apa yang saya tulis membuktikan, lihat pertanyaan Anda Mbak Nisa, bahwa sebenarnya sebagian besar teman-teman Anda pengen jadi entrepreneur. Kalau itu yang terjadi, maka sekarang saya jawab, Pak, gimana caranya mahasiswa jadi entrepreneur? Gitu kan? Yang pertama, pilih lingkungan yang tepat. Jangan masuk lingkungannya profesional atau lingkungannya saintis. Ini bercandaan nih. Saya nggak tahu kampus IST Akprin ini kayak apa tata tertibnya. Kalau saya ngajar entrepreneurship, ya, ada mata kuliah? Ada masuk nggak sih? Ada. Dan jadi Pak nanti dicek, utama ya. Cek kurikulumnya. Saya ngajar di satu kampus swasta di DIY. Kalau entrepreneurship itu substansinya adalah orang ini harus kreatif, harus berani ngambil risiko, harus punya komunikasi yang positif, sehingga dia mampu menggerakkan orang. Itu entrepreneurship. Ya. Jadi Dek, kalau kamu ikut kelas saya jam 7 pagi, kau masuk jam 8 enggak saya marahi. Kelas saya selesai jam 10, kau pulang duluan, enggak saya marahi. Tapi ketika saya tanya, Anda enggak bisa jawab pertanyaan saya, Anda selesai jadi murid saya. Jam 5, sampai Kamis. Ya, jam 6. Kenapa? Karena entrepreneurship itu tanggung jawabnya berat. Anda akan punya usaha, katakanlah karyawan Anda 500 orang. Anda salah ngambil keputusan, 500 orang enggak bisa makan. Nah, kalau di agama saya, orang semacam ini dijanjikan surga. Kenapa? Karena membuka jalan hidup bagi ratusan orang. Nah, bagaimana caranya Pak saya bisa ke sana?
mulai kenali lingkungan menjadi entrepreneur. Dalam hal ini pengusaha. Mapankan kuliah Anda 1-2 semester di ST Akprin, kemudian setelah tahu, oh kuliah itu berbeda dengan sekolah zaman SMA ya, oh ternyata harus begini begitu, Anda sudah mapan, sudah tahu nek wong Jawa itu selai. Selai itu apa ya? Selah itu kira-kira lika-likunya, sudah tahu lika-likunya, sudah tahu caranya gitu. Maka mulailah Anda masuk mempertajam naluri wirausaha Anda. Mulai buka akun-akun tentang memulai bisnis, bikin startup, bikin macam-macam. Cari teman, cari senior yang memang biasa berbisnis. Kalau dalam konsepsi saya, ada konsep namanya santri intilan. Santri intilan itu kalau Pak Taufik ini guru saya, zaman di pondok misalnya, itu saya rela bawakan tas, ngelap sepatunya, pokoknya saya bisa dengan Pak Taufik ini lebih sering. Karena saya akan tahu ketika Pak Taufik sebagai pengusaha besar, ketemu dengan bank untuk pinjam uang mendanai proyeknya, saya tahu cara ngomongnya. Saya belajar itu. Cara ngitung berapa pinjaman yang harus saya ambil, saya angsur berapa, saya tahu. Itu namanya kayak santri intilan. Jadi kayak di pondok itu saya santri tapi ngintil. Nanti masalah intil Bapak yang jelaskan. Tapi saya lengket dengan beliau. Dek Nisa, di usia saya 21, 22 tahun saya sudah punya perusahaan. Kenapa bisa? Yo nekat. Karena kalau Anda nggak punya saat itu teman-teman saya yang kuliah baru lulus atau baru skripsi. Kartu nama saya sudah direktur. Ditanya hebat kamu direktur? Oh iya hebat. Kok bisa jadi direktur umur 22 tahun? Ya saya ke notaris saja. Saya bilang saya mau bikin perusahaan terus pangkat saya direktur. Saya direktur. Apa keunggulannya? Keunggulannya saya diundang di acara-acara bisnis. Saya duduk dengan direktur-direktur. Karena kartu nama saya direktur. Coba saya tulis kartu nama saya staff marketing. Saya di luar duduknya. Tapi kelemahan dari strategi saya kalau saya nggak siap apa? Ketika di meja bundar dengan para direktur top itu, saya harus pastikan saya bisa menguasai diskusi di sini. Ya kira itu tahun 90 lah. 91, 92, nggak tahu Anda masih ada di mana tahun itu. Anda tahu obrolan di situ apa? Itu nggak ngobrol tentang marketing. Itu ngobrol tentang apa? Ini inflasi kayak gini gimana kita? Proyek yang di sana sekian miliar itu gimana Mas? Apa enggak pusing? Saya cuma kontraktor lokal. Tapi saya belajar terus. Lama-lama, ini saya cerita nih Dek Nisa supaya Anda tahu bahwa masuk di lingkungan pembelajaran yang tepat itu penting. Saya belajar apapun dulu enggak ada internet. Handphone itu baru ada 3 tahun setelah saya bisnis. Handphone gedenya itu apa ya? Sak pohon, pepaya gitu. Itu kalau handphone masuk, suara masuk itu tulisannya cuman call. Enggak tahu yang telepon siapa. Itu namanya sistem AMPS tuh. Itu kita pakai handphone itu saja. Itu teman-teman kuliah itu semuanya sudah nyembah-nyembah karena handphone mahal sekali. Dan saya harus beli itu supaya relasi saya percaya. Saya masuk ke lingkungan itu. 5 tahun kemudian saya kenal konsultan hebat di dunia, Putra Indonesia, ngisi kuliah di MMUGM. Saya datang, saya kenalan, saya janjikan beliau setiap 3 bulan sekali ngajar di Jogja, Pak tolong saya pantas. Saya nguruskan check-in pesawat Bapak. Dulu nggak ada internet. Kalau mau check-in, saya pakai RE King saya lari ke Adi Sucipto hanya untuk check-in tiketnya si Bapak. 3 hari saya layani beliau, saya nggak mau dibayar, saya hanya ingin hari terakhir sebelum pulang, saya minta waktu dia 2 jam ngajari saya. Anda tahu berapa tahun? 5 tahun saya lakukan itu. Supaya saya jadi konsultan beneran. Karena saya dulu pengen jadi konsultan. Intinya apa? Anda pengen jadi apa sampai masuklah ke lingkungan itu sejak dini. Kenali siapa tokoh aktor di situ, modal apa yang dibutuhkan, sudah ke situ. Sama-sama Anda punya uang buat beli pulsa, misalnya 200.000 sebulan buat beli pulsa, pastikan yang 100.000 itu untuk karir Anda. Yang 100 untuk Anda mendung tanpa udan nggak apa-apa. Tapi yang 100.000 pastikan memang untuk karir Anda.
Saya kemarin habis kontak ada ya kemudian jadi teman itu binaan saya, binaan teman-teman di salah satu ini. Anak umur 91 tahun. Lahir tahun 91, sekarang 30 tahun. Mas Wahyu usia berapa? 24. So it's gonna be next 6 years ya. Anak ini sudah bikin startup, sudah dapat pendanaan sampai 115 miliar. Ini orang Jogja. Ya, bayangkan, ini dia anak bikin startup, sudah didanai investor luar negeri 116 miliar. Ini mau masuk lagi yang seri B pendanaan. Investor luar negeri. Bukan duit bapaknya, yang kalau anak minta dikasih. Ini dia bisa yakinkan dengan bisnisnya, dengan kinerjanya sekian tahun, itu investor mau danain. Ini kan dream Anda semua, dream kita semua jadi pengusaha yang seperti itu. Ya, someday kalau IST mau, saya minta dia datang ke sini untuk inspire Anda. Itu masih muda. Nisa, Anda mungkin 18 tahun. Ya, sekarang 17 tahun. 12 tahun lagi bisa nggak seperti anak itu? Kita nggak tahu. Ya, tapi anak itu sejak muda memang sudah menenggelamkan diri dalam dunia wirausaha. Apakah dia langsung berhasil? Ya enggak, ya remuk-remuk berkali-kali. Nah, inilah bagaimana Pak, bagaimana supaya kami bisa masuk ke entrepreneurship? Ya, masukkan duniamu di situ. Carilah mentor yang tepat. Tapi jangan lupakan sekolah. Ya. Jadi sekolah ini kewajibanmu ke orang tuamu, ya selesaikan. Mumpung Anda sekolah di kayak gini, yang engineeringnya bagus, maksimalkan. Jadi kalau Anda mau jadi pengusaha, jadi profesional, Anda punya bekal tambahan seperti Mas Wahyu. Ya, dia jadi ngerti bagaimana on cam, bagaimana sebagai kamera person, dia tahu bagaimana ngambilnya, bagaimana zoom in, zoom out, dia tahu semua. Teknis bagaimana upload, broadcast, dan sebagainya. Nah, jadi ini pinter kita lingkungan belajar namanya. Ya. Lingkungan pembelajaran, itu keywordnya. Terima kasih. Ya, Mbak Nisa itu jelas ya, dan mantap untuk mengarungi dunia entrepreneurship. Dan Mbak Nisa dan teman-teman yang lain tidak salah, sudah lingkungannya sudah tepat di IST Akprin. Hari pertama kemarin sudah disampaikan materi 3 tentang kewirausahaan. Dan di kampus Akprin sendiri memang hari pertama juga Pak Rektor menyampaikan bahwa di tempat kita itu konsen untuk 2 bidang pertama, entrepreneurship dan profesional. Pak Rektor sudah menyampaikan seperti itu, dan kampus kita, Mbak Nisa sudah tepat, sudah mulai, ya pintunya sudah benar ada di IST Akprin. Monggo nanti disampaikan ke teman-temannya bahwa IST Akprin entrepreneurship-nya bagus. Pertanyaan berikutnya? Ya, baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Davi Satria Nugraha dari jurusan Teknik Industri, NIM 211024-021. Pertanyaan saya, bagaimana solusinya jika dalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana ada suatu proyek atau tugas itu hanya dikerjakan sebagian dari kelompok atau organisasi tersebut dan sebagiannya lagi tidak mau bekerja atau hanya menunggu hasilnya saja nantinya. Bagaimana solusinya agar dapat membuat sebagian yang tidak bekerja tadi dapat speak up dan ikut bekerja sama dalam mengerjakan suatu proyek atau tugas. Terima kasih. Oke, Mas. Tiba-tiba membesar. Oke, Mas Davin ya. Pertanyaan yang ini juga tidak hanya ada di organisasi tapi di perkuliahan ya. Nanti saudara akan kasih tugas-tugas dosen, kelompok, dan sebagainya, tetapi memang akan terjadi hal seperti itu ya Pak. Yang Mas Davin. Mas Davin ya. Mas Davin. Ya, yang ngerjakan cuma sebagian, yang lainnya tinggal nunggu hasil tugasnya. Monggo Pak, bagaimana solusinya untuk mengatasi hal seperti ini Pak? Mas Davin, usiamu berapa sekarang? Usianya berapa sekarang? How old are you? Pun Yoswa pinten sak menika? Oke,
nggak nyampe ke saya. Saya anggap Anda 17-18 tahun. Mas Davin gini, kalau Anda mimpin organisasi itu kira-kira gini, Anda harus, kan pemimpin itu tadi ya, setting the goals, mempengaruhi untuk menggerakkan dalam mencapai tujuan. Bikin goals-nya, bikin roadmap-nya, mempengaruhi, digerakkan mencapai tujuan. Nah, Anda harus kali anggota Anda itu karakternya bagaimana. Ada orang yang memang Anda mau paksa, mau Anda tempel pistol kepalanya, dia nggak akan ngomong ya ada. Karena karakter dia sejak kecil ya begitu. Ada lagi orang yang bisanya tuh cuman mikir, suruh ngomong susah. Ada yang bisanya cuman ngomong, mikir nggak nyampe. Jadi ini karakter anggota organisasi. Kalau Anda pemimpin dari kelompok belajar seperti itu, kenali. Ya, jangan dianggap semuanya sama. Semua pasti bisa presentasi. Semua pasti bisa bikin PowerPoint. Semua pasti bisa menyampaikan ide. Tidak. Ada yang menulis di WA. Setelah itu dikirimkan dia, terus dia pergi. Gitu. Tidak berarti dia bukan anggota Anda. Karena dia sudah kontribusi gagasan. Yang kedua, menyadari teman-temannya berlima, berenam. Bahwa kalau ada yang semacam itu, bukan berarti dia itu meninggalkan kita. Tapi karena memang dia keminatan dan keahliannya berbeda. Jangan pernah bandingkan. Karena itu Tuhan yang kasih. Ya, jadi orang yang berbeda, treatmentnya ya berbeda. Saya kalau diminta jadi dosen seperti Pak Taufik, mungkin 2 tahun stroke saya. Enggak bisa. Karena saya lebih kanan. Jadi nanti Anda akan, kalau ada waktunya, nanti saya jelaskan. Ada kecenderungan orang seusia Anda, itu ke arah otak kanan atau otak kiri. Otak kanan itu arahnya kreativitas, keberanian ngambil resiko gitu. Kayak entrepreneur itu lebih banyak otak kanan. Tapi bukan nggak ada jeleknya. Yang kanan itu rata-rata susah diatur, seenaknya sendiri gitu. Imajinasinya itu sampai seperti apa gitu. Sementara otak kiri, orangnya lebih disiplin, lebih tertib, lebih sisdur, sesuai dengan sistem dan prosedur. Ini bisa ditoto, bisa diatur gitu. Tapi kelemahannya apa? Orangnya mungkin kaku, susah diajak omong. Kalau enggak begitu enggak. Dikasih problem belum tentu bisa selesaiin untuk berpikir kreatif. Yang paling ideal bagaimana? Ya Anda bentuk tim yang isinya orang yang dominan kiri dan dominan kanan. Nah mereka nggak bisa akur, bisa kalau Anda yang akurkan. Caranya bagaimana? Kembali ke tadi, setting the goal, desain roadmap, pengaruhi, gerakkan, kemudian baru kita capai tujuan sama-sama. Paham ya? Jadi jangan mudah membuat judgement bahwa anak-anak, teman-teman yang kebetulan nggak mau gabung itu karena dia benci dengan Anda, enggak. Nah kalau sejak kecil dia nggak pernah dibiasakan begitu, terus kamu suruh ngetik, ya bisa stroke 6. Gitu. Jadi memang orang harus tahu potensinya dan kekurangannya. Gitu ya Mas Davin ya. Oke, saya doakan besok suatu hari Anda satu kelas sama saya lah. Nanti kita lebih detail lagi ngobrol. Baik, cukup ya Mas Davin ya. Ya, jadi Anda harus tahu tadi masuk ke lingkungan yang tepat, sekarang harus tahu lingkungannya dan yang masuk di dalamnya siapa saja, sehingga sebagai seorang pemimpin bisa mengarahkan. Ada pertanyaan ketiga, ya sudah menemukan. Oke, silakan. Masih belum kedengaran suaranya Mas Benyamin ya? Belum kedengaran suara Mas Benyamin. Baik, selamat sore ke semua. Oke, udah masuk. Monggo Mas Benyamin. Bisa? Oke, silakan Mas Benyamin. Baik, nama saya Benyamin Yobe. Nomor NIM 211044011. Dan di sini yang pertanyaan saya jurusan elektro. Yang di sini pertanyaan saya yang belum jelas
Argumentasi individual level. Argumentasi individual level. Bagian situ yang saya belum jelas. Oke, terima kasih. Oke, Mas Benyamin. Jadi mungkin Mas Benyamin kalau saya tadi di bagian materi ada requirement individual leader ya. Jadi hal-hal yang dibutuhkan sebagai pemimpin individual. Iya. Oke, materi sampaikan di individual leader, requirement yang dibutuhkan bagi seorang leader. Requirement at individual level ya. Iya. Bentar. Tempat saya 8. Coba naik lagi. Nih. Itu berapa? Iya. Di situ. Pak Benyamin, yang kalimat keberapa yang belum jelas? Yang kalimat yang terakhir di bawah itu. Oke. Baik, jadi saya tidak perlu jelaskan dari atas. Iya. Adversity quotient itu gini, Pak Benyamin asli dari mana? Papua. Papuanya mana? Jayapura. Jayapura, oke. Pak Benyamin, pernah berenang di Lovina? Pernah. Pak Benyamin, pernah berenang di Teluk itu belum? Pernah. Pernah. Berapa jauh Anda berenang di Teluk itu? Jauh dari bibir pantai gitu ya? Iya, itu kan muter kota Jayapura di situ. Pak Benyamin, Ya. kalau Anda bisa berenang gitu ya, katakanlah 2 kilometer enggak berhenti, tapi di tengah jalan Anda lelah. Kira-kira Anda akan acungkan tangan, minta ke perahu Anda di sebelah Anda untuk mengangkat Anda ke perahu, atau Anda akan berhenti sebentar tetap di air dan terus berenang. Anda pilih yang mana? Terus berenang. Terus berenang. Anda jalan lagi berenang 200 meter, Anda lelah. Anda akan acungkan tangan, minta diangkat ke perahu, atau Anda akan istirahat sebentar masih sambil berenang untuk kemudian melanjutkan renang Anda ke ujung teluk di sana. Anda pilih yang mana? Angkat tangan baru ke pulau Anda coba. Angkat tangan. Oke. Angkat tangan. Saat Anda berenang, Anda lelah, kemudian Anda memutuskan untuk istirahat sebentar, kemudian terus berenang lagi, itu namanya Anda punya kecerdasan adversity yang tinggi. Iya. Jadi Anda tidak mudah putus asa. Ya. Iya. Kalau Anda terus berenang, istirahat sebentar enggak apa-apa, tapi terus berenang. Tidak berhenti kembali ke dermaga, tapi terus mencari dermaga tujuan Anda, maka Anda punya adversity quotient yang tinggi. Anda punya kecerdasan adversity yang tinggi. Ketabahan Anda tinggi. Nah itu Pak Benyamin. Kalau Anda lahir misalnya di Puncak Jaya, di Kabupaten Puncak Jaya, Anda mau puncak yang paling tinggi, Anda kan harus naik sekian banyak bukit. Betul ya? Kalau Anda mau naik sekian banyak bukit, maka ketika bukit yang kedua, ketiga Anda sudah lelah, tidak mau melanjutkan lagi, maka adversity quotient Anda tidak tinggi. Tapi ketika Anda jatuh di bukit kedua, Anda berdiri lagi, jalan lagi, sampai bukit yang paling tinggi, maka saat itu sebenarnya adversity quotient Anda yang paling tinggi. Anda tidak mudah putus asa, tidak mudah lelah, mental Anda kuat, sehingga tujuan utamanya tercapai. Gitu ya Pak Benyamin? Iya, mengerti. Mengerti ya kakak ya? Iya, mengerti. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.
atas penjelasan. Oke, terima kasih tadi. Mudah-mudahan mahasiswa kita juga punya adversity question ya. Jadi nanti kalau ada perkuliahannya, ada hal-hal yang mengganggu, tiba-tiba mengganggu, kita jangan cepat putus asa. Ya, kadang-kadang nanti ada hal ketika teman-teman mencari dosen pembimbing atau dosen wali di ruangannya nggak ketemu-ketemu. Kalau zaman dulu kami nunggu terus di pintu. Nah, sekarang kelihatan aja dari luar udah nggak ada, sudah pergi lagi, udah pulang kemudian baru sebagainya. Kalau dulu enggak, kapanpun terus ditunggu mahasiswanya. Baik, masih ada waktu dari panitia sekitar 10 menit. Mau ditambahkan pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Panitia sudah mendapatkan, monggo. Silakan, Mas. Silakan Mas apa nih? Mas Zulhan ya? Mas Zulhan silakan untuk mengajukan pertanyaannya, suaranya belum masuk. Ya, selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih atas izin bertanya kali ini. Nama saya Sulan Pancasono, jurusan Rekayasa Sistem Komputer 21100770004. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang pemimpin harus bisa berpikir kritis, dan apakah jika seorang pemimpin yang kurang bisa berpikir kritis akan mempengaruhi besar terhadap anggotanya? Terima kasih, Pak. Oke, saya perjelas lagi ya Mas Wan. Jadi pertanyaannya apakah seorang pemimpin harus berpikiran kritis gitu ya? Iya, Pak. Dan kalau tidak berpikiran kritis, apakah akan mempengaruhi anggota yang lainnya? Gitu Pak Sogi. Mas Zulhan. Iya, Pak. Daya berpikir kritis itu harus dimiliki setiap orang di organisasi. Berpikir kritis itu tidak dalam rangka menyalahkan, tetapi mengingatkan bahwa dalam mencapai tujuan organisasi, setiap kita harus sesuai dengan roadmap-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Sama, misalnya saya pimpinan di IST Akprin melihat ada kebijakan pemerintah misalnya yang tidak supporting terhadap mahasiswa, tidak mendukung karir dosen, akan mungkin mengganggu proses pembelajaran, maka pimpinan universitas atau institut harus kritis terhadap kebijakan pemerintah. Jadi yang disebut kritis adalah memastikan roda organisasi berjalan sesuai dengan roadmap ya, agar tujuan tercapai. Nah, kritis itu berani berpikir, berani bersikap. Nah, bersikap itu mungkin bisa keluar dalam bentuk omongan, bisa tulisan yang dimasukkan di media. Intinya mengingatkan siapapun yang terkait perjalanan organisasi agar organisasi tidak terganggu dengan itu dan terus berjalan. Jadi jawabannya adalah, apakah pemimpin harus kritis? Iya. Kalau dia diam saja, lingkungan berubah cepat, dia diam saja, dia menerima saja, ada perubahan lingkungan yang macam-macam, maka organisasinya yang akan ketinggalan. Demikian juga dia dikontrol oleh anggotanya. Anggotanya juga harus kritis terhadap kebijakan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya belok kanan, belok kiri, tidak sesuai roadmap, maka anggotanya juga harus kritis mengingatkan. Kira-kira semacam itu. Paham Mas Zulhan? Ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Mas Zulhan. Ada lagi? Dari panitia yang sudah. Oke. Jadi saya kira cukup ya 4 pertanyaan. Nanti yang lainnya kalau ternyata masih membutuhkan penjelasan dan sebagainya, Pak Sogi siap itu ya Pak ya untuk di softmat itu. Tadi ada
Facebook, ada IG, ada Twitter gitu ya. Baik, sebelum acara ini kita nanti akan tutup karena waktunya sudah menjelang akhir, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari materi kali ini yang berkaitan mungkin bukan dari organisasi dan sebagainya, tetapi dari sedikit Anda nanti sebagai mahasiswa ya, disimpulkan bahwa nanti sebetulnya saudara juga seorang pemimpin, paling tidak memimpin diri sendiri, sehingga hal-hal ini pun mesti saudara terapkan. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Saugi bahwa nantinya kalau Anda sebagai mahasiswa pertama jangan mager gitu ya Pak, jangan malas gerak, kemudian rubahlah segera mindset Anda karena dari SMA ke mahasiswa perkuliahannya atau proses pembelajarannya lumayan banyak perbedaan, kemudian juga perbanyak link. Anda pun sebagai mahasiswa tolong nanti perbanyak linknya. Tidak hanya kalau offline itu berangkat, kuliah, pulang, dan sebagainya. Setelah kuliah, pulang. Tapi banyak-banyaklah mencari hubungan dengan kakak kelas ataupun dengan tempat-tempat lain, lab, dan sebagainya. Sama juga kemarin dari materi pertama kalau nggak salah, Pak Saugi juga menyampaikan banyak-banyaklah untuk membuka akun sosmed karena Anda nggak bakalan jauh dari situ. Dan pemateri pertama kemarin kayak kalau nggak salah, akun yang mestinya dimiliki adalah LinkedIn ya. Ya karena di LinkedIn itu adalah tentang personal Anda sendiri. Kalau sosmed dan sebagainya itu nanti tentang dunia sosial, tapi kalau di LinkedIn itu adalah tentang personal Anda sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi 4 ini. Terima kasih sekali Pak Saugi. Sekali lagi, ilmu Bapak nanti mudah-mudahan bisa mahasiswa terapkan untuk bekal, entah untuk menyelesaikan kuliahnya maupun untuk dunia kerjanya berikut. Amin. Demikian teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk tetap berusaha, jangan cepat loyo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktu saya kembalikan ke MC.